Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal persiapan USBN SMP. Semoga bermanfaat untuk kalian yang masih duduk di bangku SMP ya, untuk mempersiapkan USBN-nya. Oke, langsung saja ke nomor yang pertama. Hasil dari 2,5 dibagi dengan 1/4 dikurangi 2/8. Jadi kalau ada operasi seperti ini, operasi bagi dan kali itu didahulukan daripada yang penjumlahan sama pengurangan. Sehingga kita selesaikan yang ini dulu ya. Oke, kita jadikan pecahan biasa. 21/2 itu kita ubah jadi 5/2, kemudian dibagi dengan 1/4 jadinya 5/4. Kita selesaikan 5/2, pembagian di sini bisa diubah jadi perkalian, tapi 5/4-nya kita bagi jadi 4/5. Oke, bisa disederhanakan jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Baru dikurangin dengan 2/1/8. 2 kurangin 2 hasilnya habis 0, tinggal min 1/8 ya. Oke, jawabannya yang B, min 1/8. Jadi pembagian sama perkaliannya didahulukan. Perbandingan kelereng Bimo dan Fajar 2/3. Ini A dan B misalkan. Jumlah kelereng mereka 70. Selisih, oke, yang ditanya selisih. Maka ingat aja, B dikurangin A dibagi dengan B ditambah A dikalikan sama jumlahnya. Jumlah kelerengnya maksudnya ya. Yuk, B kurang A. 3 kurangin 2 dibagi 3 tambah 2 dikalikan 70. 1/5 kalikan 70. Sama dengan 14. Jadi selisihnya 14 buah. Oke, nomor 3. Hasil dari 3 pangkat min 3 ditambah 9 pangkat min 2. Ingat, bentuk A pangkat min M itu bisa kalian ubah jadi 1/A pangkat M. Sehingga 3 pangkat min 3-nya 3 pangkat min 3 ditambah 9 pangkat min 2. Ini bisa kita ubah menjadi 1/3 pangkat 3 ditambah 1/9 pangkat 2. 3 pangkat 3 itu 27, 9 pangkat 2 itu 81. Kita samakan penyebut, karena kalau penjumlahan, pecahan itu harus disamakan penyebutnya dulu. Si 27-nya, supaya jadi 81, kita kalikan dengan 3, yang atas juga kita kalikan dengan 3. Jadi 3 ditambah dengan 1/81, hasilnya 4/81. Jawabannya yang C. Next, 2 akar 8 dikalikan akar 3. Ingat, kalau kalian punya akar A dikalikan sama akar B, ini menjadi akar A kali B. Sehingga kalau 2 akar 8 dikalikan akar 3, 2 akar 8 dikalikan 3. 2 akar 24. Nggak ada yang jawabannya seperti itu. Jadi harus disederhanakan kembali. 24 itu 4 dikalikan 6. Si 4 ini bisa diakarin. Jadi 2 akar 6. 2 kali 2, 4 akar 6. 4 akar 6 yang B ya. Oke. Setelah 9 bulan, oke, ini soal aritmatika sosial, 9 bulan itu menjadi N lama menabung, berjumlah tabungan Susi di koperasi, berarti di situ tabungan akhir. Tabungan akhirnya Rp3.815.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12%, P-nya berarti 12% per tahun. Yang ditanya tabungan awalnya berapa? Kita misalkan dulu, tabungan awalnya kita misalkan jadi X ya. Oke, jadi logikanya begini. Tabungan akhir itu tabungan awal ditambah dengan bunga. Maksudnya, jadi untuk mencari tabungan akhir itu ya tabungan awal ditambah dengan bunganya. Oke, di sini kita akan mencari bunganya terlebih dahulu. Untuk mencari bunga, ingat M/12 dikalikan P/100 dikalikan sama tabungan awal. Ini rumusnya. Oke, di sini karena N-nya tadi 9, berarti 9/12, P-nya dia 12% per tahun, 12/100 dikalikan tabungan awalnya kita misalkan X aja, coret 12-nya, sehingga di sini bunga sama dengan 9/100X. Nah, kembali ke rumus tabungan akhir tadi. Tabungan akhirnya Rp3.815.000, tabungan awalnya X tambah bunganya 9/100X. Oke ya, nah, supaya bisa dijumlahkan boleh kalian tambahkan 100/100 di sini. Sehingga 3.815.000 sama dengan 100, ini penyebutnya udah sama, jadi 109 dibagi 100x. Maka di sini kita butuh x-nya sama dengan
Rp3.815.000 dikalikan sama 100 per 109. Ini bisa disederhanakan nih. Kalau ini dibagi jadinya 35 nih kalau kalian hitung ya. Jadi tabungan awalnya Rp3.500.000. Oke, jawaban yang A ya. Soal selanjutnya, suku ke-50 dari barisan bilangan. Cek dulu ya. Jadi ini apakah barisan geometri, apakah barisan aritmatika? Coba kita cek. 20 ke 17 itu selisihnya kurang 3. 17 kurangin ke 14 itu kurang 3. Ini kurang 3, ini kurang 3. Berarti ini merupakan barisan aritmatika. Nah, suku, kalau ditanya suku ke 50 artinya berhubungan sama N. UN rumusnya A ditambah N kurang 1 dikalikan B. Oke, A ditambah N kurang 1 dikalikan B. Dari soal tersebut, dari soal itu kita punya suku pertamanya 20, kemudian bedanya U2 kurang U1 ya. U2 kurang U1 itu berarti 17 dikurangin 20 sama dengan min 3. Ketika ditanya suku ke 50 artinya N-nya kalian ganti sama 50. Jadi U50 A-nya tadi 20 ditambah 50 dikurangin 1 dikali B-nya negatif 3. Berarti U50-nya 20 ditambah 49 dikalikan minus 3. Yo, berapa? U50 20 dikurangin 147. Jadi min 127. Jawabannya yang B. Oke. Rumus suku KN barisan bilangan. Kita cek dulu aritmatika atau geometri. 3 ke 6 itu dikalikan sama 2. 6 ke 12 itu dikalikan 2. 12 ke 24 dikalikan 2 juga. Berarti ini namanya barisan geometri. Rumusnya UN sama dengan A dikali dengan R pangkat N kurang 1. Dari soal itu kita punya suku pertamanya 3. Rasionya itu U2 dibagi sama U1. U2-nya 6, U1-nya 3, berarti rasionya 2. Tinggal disubstitusi aja. Jadi UN A-nya 3 dikalikan R-nya tadi 2 pangkat N kurang 1. Selesai. Jadi jawabannya yang C. Next. Barisan aritmatika. Oke, ini barisan aritmatika. Ingat tadi rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikalikan B. Suku ketiganya 36. Ini kita tulis dulu ya. Kalau dia U3 artinya A ditambah 3 kurang 1. 2B sama dengan 36. Kemudian suku yang ketujuh artinya A ditambah 7 kurang 1. 6B sama dengan 24. Dieliminasi aja. Jadi dikurangin di sini ini habis. 2 kurangin 6 itu min 4B. 36 kurangin 24 itu 12. Berarti B-nya 12 bagi min 4. Minus 3. Setelah dapat B minus 3, kalian bisa ambil persamaan yang A tambah 2B sama dengan 36. A tadi B-nya minus 3 berarti dikalikan 2 jadi minus 6 sama dengan 36. Berarti A-nya 36 tambah 6 ya, 42. Nah, yang ditanya ialah jumlah 30 suku, berarti ini SN yang ditanyain. Ingat rumus aritmatika, SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikalikan sama B. Karena ini S30, N-nya kita ganti dengan 30, jadi 30 per 2 dikalikan 2A, 2 kali 42 ditambah 30 kurangin 1 dikalikan bedanya tadi negatif 3 ya. Ya, berarti di sini 15 dikalikan 84 dikurang 29 kali 3 berapa? 87. Nah, berarti tinggal 15 dikalikan sama minus 3. Hasilnya minus 45. Yang D jawabannya ya. Oke. Ini barisan aritmatika dan deret aritmatika. Next, perhatikan pernyataan berikut. Oke, ini topik aljabar, pemfaktoran bentuk aljabar. Kita diminta untuk pernyataan yang benarnya yang mana? Oke, kita cek dulu yang pertama. 2x kuadrat min 14x 22x. Oke, ini benar ya? Oke, ini pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian pernyataan yang kedua, 6x kuadrat tambah x kurangin 21. Cek aja perkalian pilihannya itu. Berarti ini dia salah. Kemudian yang ketiga, oke, nomor 3 benar. Kemudian yang keempat, salah. Oke, berarti jawabannya yang 1 dan 3, yang D juga. Yang D lagi ya. Oke, next.
Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke, ini pertidaksamaan. Yuk, X min 3 kurang dari sama dengan 5 kurangin 3X. Berarti ini menjadi X. Min 3 di sini kita pindah aja. Min 3 di sini kita pindah ke kanan, ke kiri. Jadi plus 3X kurang dari sama dengan 5. Min 3 yang di sini pindahin ke sebelah kanan jadi positif 3. Jadi 4X kurang dari sama dengan 8. X kurang dari 2. Jawabannya yang B. Jumlah 3 bilangan genap berurutan. Oke, jumlah 3 bilangan genap berurutan. Contohnya, misal kalian punya bilangan genap berurutan begini. 2, 4, sama 6 berurutan. Yang namanya berurutan, kalau dia genap, itu selisihnya 2. Selisihnya 2. Jadi, karena kita nggak tahu bilangannya berapa aja, boleh. Jadi, bilangan yang pertama tambah yang kedua ditambah yang ketiga, itu katanya sama dengan 96. Kalau bilangan yang pertamanya X, kita misalkan X, maka bilangan yang kedua itu ditambahin 2, karena bilangan genap. Jadi X tambah 2, bilangan yang ketiganya tambah 2 lagi. Jadi X-nya ditambah dengan 4 sama dengan 96. Udah dijumlahin aja. X berartinya 3X ditambah 6 sama dengan 96. Berarti 3X sama dengan 90, X-nya sama dengan 30. Artinya, bilangan yang pertama itu 30, bilangan yang kedua itu 32, bilangan yang ketiga itu 34. Pertanyaannya jumlah bilangan terbesar dan terkecil, berarti 30 ditambahin 34 nih. Yang 30 tambah 34 aja, hasilnya 64. Yang C ya. Next. Diketahui A, B. Oke, ini himpunan. Bilangan asli, jadi himpunan anggota A, bilangan asli X kurang dari 7, berarti bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah, karena kurang dari 7. Oke, sampai sini aja. Kemudian yang B, bilangan prima kurang dari sama dengan 12. Bilangan prima itu bilangan yang faktornya 1 dan dia sendiri. Berarti sih 2, 3, 5, 7, 11. Dah. Union A union B. Kalau A union B berarti gabungin aja anggota A sama anggota B. Nah, udah. Berarti jawabannya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Yang C jawabannya. Oke, next. Diketahui ini sistem persamaan linear dua variabel. Jadi yang pertama fx sama dengan px tambah dengan q. Untuk yang pertama dia f-1, artinya ganti x-nya sama min 1. Jadi min p ditambah dengan Q sama dengan min 8 yang dari sini. Kemudian F3 12, berarti F3 ganti X-nya dengan 3. 3X ditambah dengan Q sama dengan 12. Eliminasikan aja yang, sorry ini 3P ya. Oke, 3P. Kita eliminasikan aja yang Q biar habis. Oke, ini kita eliminasikan habis. Min P, min 3P jadinya min 4P sama dengan min 20. Berarti P-nya sama dengan 5. Setelah dapat P sama dengan 5, kita cari Q-nya. Tadi kita punya persamaan yang atas, min P tambah Q sama dengan min 8. P-nya 5, berarti min 5 ditambah Q sama dengan min 8. Berarti Q-nya min 3. Setelah dapat P sama Q-nya, kan tadi rumus Fx-nya itu Px ditambah Q. Berarti sekarang kita punya fx-nya, p-nya disubstitusi ke sini. Jadi 5x, q-nya min 3, jadi kurang 3. Yang ditanya f min 3. F min 3, ganti x-nya sama min 3 ya. Jadi min 15, min 3 sama dengan min 18. Yang B jawabannya. Oke. Semoga pada jelas ya. Next. Jika tinggi tumpukan 3 kursi adalah 60. Nah, ini barisan aritmatika juga nih. Ini namanya barisan aritmatika. UN A ditambah N kurang 1 kali B. Semoga udah pada hafal kan udah kita ulang-ulang ini. U3 artinya A ditambah 2B sama dengan 60. Dan tinggi tumbukan 7 kursi berarti U7 sama dengan A tambah 6B sama dengan 72. Dieliminasikan aja. Nanti yang ditanya tinggi tumpukan 15, berarti U15-nya itu berapa? Oke, kita eliminasikan dulu yang ini. A-nya aja yang dieliminasikan ya. Oke. 2B kurangin 6B jadinya negatif 4B. 60 kurangin 72 itu min 12. Dapatlah B-nya sama dengan 3.
Setelah dapat B sama dengan 3, pakai persamaan yang A tambah 2B sama dengan 60. A ditambah B-nya kan 3 tuh, 3 kali 2, 6, berarti 60. Berarti A sama dengan 54. Sudah dapat. Yang ditanya itu U15. Kalau U15 berarti A ditambah N kurang 1. 15 kurangin 1, jadi 14B. Jadi 54 ditambah 14 dikalikan 3. 54 ditambah 42, hasilnya 96. Yang C. Next. Nah, ini tentang aritmatika sosial. Jadi, kalau kalian mau belanja buku atau pulpen, ada pilihan 4 toko untuk mendapatkan harga yang paling murah itu toko yang mana gitu loh. Kita cek dulu ya masing-masing tokonya. Kalau ini kasus diskon, maka untuk mendapatkan harga akhir setelah diskonnya, nah, maka tinggal 100% dikurangin dengan persen diskonnya, nanti dikalikan sama harga awal gitu. Persen diskonnya dikurangin 100% dikurangin persen diskonnya dikalikan sama si harga awalnya di sini. Udah, berarti kita cari masing-masing dulu ya. Toko A, kita cari toko A. Untuk toko A, ini kita pecah jadi buku sama pulpen. Ini buku, ini dia pulpen. Jadi kalau di toko A, dia diskonnya 10%. Maka untuk mencari harga setelah diskonnya, jadi 100 kurangin 10. Berarti kan tinggal 90 per 100 dikalikan sama 50.000 ya. Nah, dapatlah harga setelah diskonnya ini 45.000. Kemudian untuk yang pulpen berarti 100 kurangin 25. 75 per 100 dikalikan sama 30.000. Hasilnya 22.500. Gitu. Kalau di toko B sama aja caranya, cuma angkanya aja yang beda. Berarti kalau di toko B di sini 100 kurangin 15, 85 per 100 dikalikan sama 50.000. Dapatlah di sini 42.500 kalau kalian hitung. Kemudian yang ini, yang bawahnya, berarti 100 kurangin 20, 80 per 100 dikalikan sama 30.000. Dapatlah di sini 24.000. Gitu ya, dikurang-kurangin terus, dicari setiap harga setelah diskonnya. Jadi nanti untuk yang di toko C itu berarti di sini dapat 80 kali 50, dapatnya 40.000. Kemudian yang bawah itu si harga pulpennya 25.500. Kemudian yang di toko D 75 per 100 kalikan 50.000, hasilnya 37.500. Kemudian yang harga pulpennya 90 kalikan 3 itu 27.000. Dari sini baru kita cari harga yang paling murah yang mana kalau dijumlahin nih 67.500. Yang ini 66.500. Yang ini 65.500. Yang ini 64.500. Jadi yang paling murah yang di toko D nih. Yang paling murah. Nah, berarti udah itu aja. Cari harga setelah diskonnya menggunakan 100% dikurangi persen diskonnya dikalikan sama harga awalnya ya. Oke, semoga pada jelas. Next, harga 4 sendok. Oke, ini topiknya sistem persamaan linear dua variabel. Sendoknya kita misalin X, garpunya dimisalin Y. Ya. Jadi 4X ditambah 5Y sama dengan 54.900 rupiah. Harga 2 sendok berarti 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 30.700. Ini sebenarnya mau dieliminasikan boleh cari nilai X sama Y-nya dulu. Tapi karena ini yang ditanya X sama Y-nya, kita bisa pakai ini, trik ini. Ini kita kurangkan saja. Jadi 2X ditambah dengan 2Y sama dengan di sini 224 ya, 24.200. Karena kita mau nyari X tambah Y, boleh nih, ini kita bagi 2 lagi semua. Jadi X ditambah Y sama dengan 12.100. Jadi jawaban yang B. Oke. Kalau mau cari X dan Y-nya masing-masing baru dijumlahin juga nggak masalah ya. Next, diketahui belah ketupat. Belah ketupat itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini belah ketupat. Panjang AC, berarti ini A, B, C, D. Panjang diagonal AC-nya katanya 96.
Berarti ini bagi 2 nih, ini 48, ini 48. Kelilingnya 208. Berarti untuk mencari ini, itu keliling dibagikan 4. 208 dibagikan 4, 52. Berarti masing-masing panjang sisinya ini 52. Ya, nah, yang ditanya luas belah ketupat. Ingat, untuk mencari luas belah ketupat itu diagonal 1 kalikan diagonal 2 bagi 2. Diagonal satunya udah ada, tapi diagonal yang keduanya ini yang belum dapat. Nah, maka untuk mencari nilai X itu sama dengan Pitagoras ya, akar dari 52 kuadrat dikurangin 48 kuadrat. Oke, silahkan dihitung. Nanti kalau kalian hitung nih, jawabannya ialah 20. Oke, 20. Maka karena di 2 itu X tambah X, berarti 20 tambah 20 sama dengan 40 cm. Tinggal dihitung, D1-nya tadi berarti 96 dikalikan sama 40 dibagikan dengan 2, ini simplify, sederhanakan aja. Jadi 1920 cm persegi yang bebek. Oke, jadi harus mencari diagonal yang kedua dulu. Oke. Nah, ini bangun datar, ada persegi sama persegi panjang, cuman yang diarsir itu 20 cm persegi. Nah, oke. Pertama, jadi gini ya, untuk mencari luas yang tidak diarsir, kalian tinggal cari luas persegi gitu, ditambah dengan luas persegi yang persegi panjang, dikurangin 2 kali luas arsir, luas yang diarsir. Ya, luas perseginya berarti dikali sisi ya, 10 pangkat 2, kemudian persegi panjangnya panjang kali lebar 12 kali 5, kurangin 2 dikalikan sama 20. 100 tambah 60 kurangin 40. 160 kurangin 40, 120 cm persegi yang B. Oke, gampang. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang, berukuran panjang sama lebarnya itu jika Andi ingin mengelilingi. Oke, ini ada kata-kata mengelilingi, artinya suruh nyari keliling persegi panjang. 2 dikali buka kurung panjang tambah lebar. Berarti 2 dikali 100 ditambah dengan 25. 125 kalikan 2. 250. Oke. 125 dikalikan 2, 250 meter ya. Oke. Jadi satu kali keliling lapangan itu 250 meter. Dia mau menempuh jarak 4000 meter. Berarti banyak putarannya itu tinggal 4000 meter dibagi sama 250 ya. 16 kali muter dia. 16 kali putaran. Jadi 16 kali putaran itu dia akan menempuh jarak sejauh 4000 meter. Oke, next. Segitiga ABC dan segitiga DF kongruen. Ingat, kalau kongruen ini artinya satu, bentuknya sama. Bentuk sama. Kemudian yang kedua, ukuran. Ukurannya juga sama. Kita gambar aja. Jadi ada dua segitiga nih. Ini anggap lurus ya, ini A, B, C. Satu lagi yang di sini tanya di EF. Nah, teman hati-hati. Kita mau menyocokkan sudutnya. Katanya A sama dengan F, berarti F-nya kita buat di sini ya, A sama dengan F. Kemudian B sama dengan E, berarti ini B sama dengan E, di sini E. Itu sama. Nah, berarti otomatis D-nya di sini. Gitu loh. D sama dengan si C. Sehingga kalau kita mau nyari pasangan sisi yang sama panjang, otomatis ini udah AB sama dengan si EF. Yang kedua AC sama dengan si DF. Kemudian BC sama dengan si DE. Cari aja pilihan yang mana, yang tepat yang mana. Jawabannya yang BC sama dengan DE. Yang D ya. Oke. Jadi digambar dulu segitiga yang kongruen. Kongruen itu bentuknya sama, ukurannya sama. Jadi tinggal disesuaikan aja sudut-sudut yang bersesuaiannya, terus ditentukan aja panjang sisi yang pasangan sisi yang samanya ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.